provinsi paling barat Indonesia. Provinsi ini terkenal dengan sejarah Islam tertua dan mempunyai hukum Islam sebagai penegaknya. Di samping itu, ternyata Aceh juga banyak menyimpan segudang misteri yang masih ada hingga kini. Seperti kisah legenda Gua Loyang Koro yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Tanah Gayo sebagai gua penangkal bala di Aceh Tengah. Ada juga misteri dan mitos seputar Danau Laut Tawar hingga misteri makam Putroneng. Pemirsa, inilah misteri di balik provinsi paling barat di Indonesia bagian pertama versi On The Spot. Terletak di Takengon, Aceh Tengah, Gua Loyang Koro memiliki sejarah panjang melalui masa kerajaan Raja Linge. Kekuasaan raja di abad ke-12 mencakup beberapa kota di Aceh, termasuk ke seluruh wilayah Takengon, Aceh Tengah. Pada saat itu, wilayah Takengon seringkali menjadi sasaran serangan dari kerajaan lain. Diceritakan, dahulu masyarakat Gayo sering membawa ternaknya dari pesisir menuju desa Isak. Kala itu, banyak terjadi pencurian dan kejahatan sihir atau ilmu hitam, sehingga menyebabkan ternak-ternak tersebut hilang atau mati tanpa sebab. Diyakini, hal ini merupakan ulah kerajaan lain yang ingin menguasai Aceh Tengah. Setelah banyaknya korban bertebaran, Raja Linge memutuskan membuat satu jalan alternatif melalui Gua Loyang Koro untuk menghindari bahaya kejahatan sihir dan ilmu hitam tersebut. Dengan melewati Gua Loyang Koro, hewan-hewan ternak akan terhindar dari kejahatan sihir dan aman sampai tujuan. Ini karena dinding gua yang begitu tebal tak dapat ditembus oleh kekuatan jahat. Salah satunya itu, ya, karena kalau kerbau dibawa lewat hutan itu banyak kali serangan hewan-hewan buas. Kemudian juga ada konon ceritanya magic daripada kerajaan yang berkuasa di sebelah sini dengan di sebelah gunung sana. Sehingga kalau lewat gunung itu namanya Burlintang, ini kalau kerbau di sana akan mati. Juga demikian dari sini, kalau bawa dari sini melewat Burlintang itu kerbaunya akan mati. Jika sebelumnya masyarakat Gayo harus menempuh ratusan kilometer untuk menuju desa Isak, berkat jalan alternatif ini, jarak yang harus ditempuh hanyalah 35 km saja. Kini, seiring berkembangnya zaman dan perubahan alam, Gua Loyang Koro yang dulunya bisa tembus ke desa Isak, lambat laun mengalami perubahan kontur secara alami, hingga tak bisa lagi dijadikan sebagai jalan alternatif. Sementara belum ada, tapi saya udah pernah coba sampai 1 kilometer ada. Tapi kalau lihat situasi guanya setelah 1 kilometer itu masih memungkinkan untuk dilewati. Nah, hanya ada beberapa sisi yang harus kita merayap. Jadi ini secara ilmu mungkin geologi ya. Jadi ada perkembangan stalagmit ya, stalaktit yang air menetes yang dari atas yang disebut dengan stalaktit, kemudian yang tetesan yang di bawah itu disebut stalagmit. Jadi lama-kelamaan yang dari bawah naik ke atas, yang dari atas turun ke bawah sehingga gua ini menyempit. Sejak dulu masyarakat Gayo mempercayai berbagai mitos dan kisah misteri di balik Gua Loyang Koro. Mulai dari kisah tentang sekelompok tentara yang tersesat, hingga anak muda yang menjadi histeris ketika berada di dalam gua. Ada beberapa mungkin masa-masa konflik, ada sekelompok tentara yang ingin masuk ke sana tanpa minta izin ya. Kalau kita larang nggak boleh. Jadi kebetulan waktu itu sudah masuk dia lama sampai berjam-jam nggak ingatnya jalan pulang. Sampai udah lemas di sana. Padahal waktu itu lampunya hidup, ya kan? Karena sudah lamanya saya udah khawatir, saya lihat ke dalam. Rupanya dia nggak tahu jalan keluar. Dan antara lampu masih hidup. Kemudian ada beberapa lagi kelompok anak-anak muda masuk ke dalam itu. Semua yang masuk kemasukan. Ini mungkin niatnya yang nggak bagus. Dari sebuah kisah gua penangkal bala pada masa Raja Linge, tepat di muka gua terdapat Danau Laut Tawar. Konon, danau penuh misteri ini selalu minta tumbal setiap tahunnya.
Danau Laut Tawar yang begitu mempesona ini ternyata memiliki kisah yang tak pernah terungkap. Suku Gayo, suku asli di Takengon, telah lama mengetahui beragam mitos di danau seluas 5.400 hektar ini. 2015 kemarin, warga dataran tinggi Gayo sempat dihebohkan dengan munculnya angin puting beliung. Peristiwa yang terekam dalam video amatir ini lantas dihubung-hubungkan dengan kemunculan sosok penunggu Danau Laut Tawar yang bernama Putri Ijo. Sosoknya dipercaya sebagai makhluk gaib penunggu Danau Laut Tawar yang memiliki wujud seperti Putri Duyung. Menurut legenda, Putri Ijo siap memakan korban jika terjadi kejahatan di sekitar danau. Masyarakat Takengon juga percaya keberadaan Danau Laut Tawar ini layaknya sebuah ubur-ubur yang siap menerkam mangsanya masuk ke dasar danau. Masyarakat biasa mengenal kisah ini dengan nama Balun Bide atau Lembide. Sosok Lembide akan menggulung korbannya, kemudian mengisap darah korban melalui bagian di antara dua jari kaki. Cuman yang ada di sini sejenis makhluk, kalau bahasa daerah ini balun bide. Jadi balun bide ini biasanya wilayahnya itu sekitaran kota yang air dangkal ini. Jadi kalau bahasa daerahnya balun bide, kemudian ada yang menyebut dengan gulung tikar. Tetapi ini kalau kita kaitkan dengan ilmu biologi, itu memang benar. Itu ubur-ubur. Jadi ubur-ubur ini habis memangsa orang, setelah mengisap darahnya, kemudian dia lepas lagi. Nah, jadi orang yang dimangsanya kalau udah tenggelam muncul kembali ke permukaan. Kemudian biasanya orang ini udah meninggal. Jadi ini mungkin yang ada di danau itu. Sedangkan 2005 silam, masyarakat di sekitar Takengon juga sempat dihebohkan dengan berita kemunculan seekor naga besar dari Danau Laut Tawar. Itu mungkin sekitar tahun 2005 pernah memang heboh di media adanya muncul naga. Sebenarnya ini naga benaran atau direkayasa kita nggak tahu ya. Yang jelas itu mungkin direkayasa kemunculannya itu, karena sepengetahuan saya nggak pernah ada naga di sini. Selain kasus kemunculan seekor naga, 3 tahun lalu, salah satu warga Bener Meriah, Takengon, hanyut dan tenggelam ke dasar danau. Pihak kepolisian melakukan proses pencarian dan berhasil membawa jasad korban kembali pulang untuk dikebumikan. Mungkin sekitar 3 tahun ke belakang ini sudah nggak ada lagi. Kalau nggak sebelumnya tiap tahun ada. Jadi di sekitar jembatan yang menuju kemari, itu sekitar 3 tahun terakhir itu ada yang tenggelam di tempat dangkal itu. Kebetulan kalau secara kasat mata bisa kita lihat di situ dangkal kan, tetapi orang ini bisa tenggelam. Jadi waktu dicari kebetulan sudah meninggal, baru dia muncul. Ada yang percaya dengan mitos ini, ada pula yang tidak. Akan tetapi korban jiwa di Danau Laut Tawar nyaris selalu terjadi tiap tahunnya. Selain kerap meminta tumbal, danau kebanggaan masyarakat Aceh ini juga menyimpan bom aktif seberat 1,5 ton. Di sini juga terdapat bom nenas, senjata yang sudah berkarat, peluru, serta bom kecil lainnya yang sudah melekat di bebatuan. Kisah misteri lainnya ada pada masa kekuasaan Raja Meurah Johan di kota Lok Sumawe, Aceh. Di masa pemerintahannya, hampir sebagian masyarakat Aceh memeluk agama Islam. Meski terbilang mayoritas, suku Aceh telah lama hidup berdampingan dengan beragam suku, ras, agama, dan tradisi dari berbagai macam daerah. Salah satunya warga asli keturunan etnis Tionghoa. Kisah warga asli keturunan etnis Tionghoa paling terkenal dalam sejarah Aceh beramal Putroneng. Putroneng, pemilik nama asli Nyan Nyo Lian Ki ini, merupakan jenderal Cina Buddha yang ingin menguasai daerah Aceh. Tetapi usahanya tak berhasil. Setelah dalam pertempuran, sang jenderal berhasil ditaklukkan oleh pasukan Meurah Johan. Sang ulama besar berasal dari kerajaan Perulak asli Tanah Gayo.
Setelah kalah dari peperangan di kota Lingke, Nyanyo Lianqi langsung memeluk agama Islam dan namanya diberi gelar sebagai Putroneng. Putroneng hidup sekitar 1180 Masehi dan kisahnya paling dikenal adalah cerita Putroneng yang kabarnya memiliki 100 suami dari kalangan bangsawan Aceh. Dikisahkan ia memiliki 99 suami yang semuanya meninggal saat malam pertama. Hanya suami ke-100 saja yang berhasil lolos dari kematian. Di masa hidupnya dulu, Putroneng menyimpan banyak emas, sampai-sampai emas miliknya itu pernah ditemukan penjaga makam. Jadi muhinona dirham pen. Di dalam dirhamnya tulisan Arab. Jadi peng Putroneng. Jadi jabu naik pelumpau. Jadi abu gua di Ratuno. Di Putronengnya getibit dari rumah. Merumpa abu bajalan ke. Nah ketinya kalung kubah. Kalung kubah rumah. Namun emas yang ditemukan ini konon menghilang saat dibawa ke rumah. Kabarnya setiap bulan purnama akan muncul sesosok siluman harimau di sekitar makam. Masyarakat percaya barang siapa melihat sosok siluman harimau putih maka akan mengalami demam tinggi. Makam sang jenderal cantik ini terletak di pinggir jalan Trans Sumatera, Medan, Banda Aceh. Memang syarat dengan kisah gaib. Konon, ada kisah seorang guru yang meninggal setelah mengambil foto di makam ini. Ada yang juga mengaku melihat siluet putih dalam foto, atau foto yang diambil tidak memperlihatkan gambar apapun. Masyarakat Takengon percaya, apabila seseorang membawa pulang salah satu bagian fosil berusia 7.000 tahun ini, maka akan menderita sakit hingga membawa malapetaka. Sosok komandan Jepang bernama Wakanabe yang bunuh diri di Gua Jepang kerap menampakkan diri. Saksikan kelanjutan sisi misteri di provinsi paling barat Indonesia part 2 esok di jam yang sama hanya di On The Spot. Patung-patung ini memiliki kisah misteri yang pernah ada di negeri Sakura. Bagaimana kisahnya? Tetap di On The Spot setelah yang satu ini.